kita ngerumpi-ngerumpi sekarang sama yang seumurannya bedanya cuma setahun 2 tahun ya. Tadi berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun. Udah tipis. Oke, baik. Grita, kita ngerumpi tapi berdasarkan artikel di luar sana ya. Kita mau tanya ini artikel yang pertama buat Grita. Apakah itu? Mudah digombalin, Grita Agatha punya panggilan khusus untuk Prilly Latukonsina. Ini kan kamu sahabatan banget sama Prilly. Masih sahabatan? Masih. Emang ada panggilan khusus buat dia? Karena dia mudah digombalin? Enggak, waktu itu dia terlalu baik orangnya. Terus juga gampang misalnya orang udah jahat gitu sama dia, tapi dia tetap baik. Nah, jadi dipedulin dikit sama orang tuh Luluh. Jadi nama panggilannya Peluh, peduli dikit Luluh. Oh, peduli dikit Luluh. Oh, emang sering ada pengalaman kayak gitu dia? Apa misalnya disakitin orang atau dijahatin sama orang, dia masih mau baik lagi? Tanya jawab Prilly-nya. Oh, gitu. Tapi selama bersahabat, pernah ada sahabat juga yang kayak begitu, yang istilahnya nyakitin dia atau teman kalian gitu? Mungkin pernah kayak gitu. Oke, baiklah. Next artikel buat Grita. Sejak video Aliando, hubungan Grita Agatha dan Prilly jadi merenggang. Ini bener nggak sih kalian jadi merenggang hubungannya atau? Kelihatannya kayak gimana? Nggak tahu, aku belum pernah lihat kalian berdua secara langsung. Kalau dari foto sih kayaknya masih berdua-dua aja ya. Ya udah, berarti masih berdua. Masih berdua. Tapi ada yang berubah nggak sih sejak itu? Pasti ada sih, karena kan masalah itu juga membuat saya terpukul, Prilly juga terpukul, dan keluarga juga terpukul. Awalnya kita baik-baik aja, memang sama-sama bareng-bareng nyelesain masalahnya. Tapi kan banyak orang-orang yang ngomong, terlalu banyak yang ngomong. Mungkin karena itu mulai merenggang. Mulai merenggang. Jadi harapan kamu apa sih sebetulnya? Kedepannya gimana? Ya, dari masalah ini juga saya banyak belajar sih. Yang pertama, saya belajar lebih berdewasa dalam bersikap, berkarya juga lebih dewasa lagi. Terus juga saya jadi tahu siapa keluarga saya, siapa teman saya, siapa sahabat saya yang tulus sayang sama saya, yang masih percaya sama saya, juga yang masih baik sama saya. Saya bersyukur banget saya punya itu. Jadi ketika kita memang terkena masalah tuh biasanya kita baru tahu siapa teman kita sesungguhnya yang betul-betul tulus gitu ya. Bukan cuman pada saat senang aja. Tapi kamu bilang tadi berkarya menjadi lebih dewasa, bersikap dewasa gitu. Dewasa itu kayak seperti apa sih ke dalam bayangan kamu, Grita? Lebih hati-hati kali ya. Lebih hati-hati. Karena itu juga kelalaian saya juga. Terus apa ya, maksudnya aku ngerti gitu sekarang orang-orang itu dicari tuh sampai kayak gitu loh, yang kepo banget, yang gitu. Keponya sampai kepo banget gitu loh, padahal ya udah gitu loh. Jadi lebih berhati-hati, apalagi kalau di media sosial, karena banyak orang di luar sana kita nggak tahu itikadnya seperti apa. Kita masih akan kembali lagi menggali kisah dari Grita dan belajar dari kisah itu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Baiklah Grita, kita dudukan di sini untuk kita tanya-tanya dengan kepo-keponya dan harus menjawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Grita, fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu kalau ke mall itu cuek banget sama gaya penampilan kamu, malah kamu seringnya pakai kaos dan sendal aja. Ini dari siapa nih? Bener ya? Iya, habis kalau nggak, kan aku kalau ke mall tuh suka maunya ya udah itu aja, karena kan aku tinggal di Serpong karena kuliah. Jadi ya mallnya kalau nggak yang A ya B. Jadi tapi nggak, pertanyaan saya, kamu udah mandi belum waktu ke mall? Udah dong, udah kan, ya. Karena aku kuliah juga biasa aja, kaos, celana panjang, sendalnya di mobil sih. Iya, jadi ya udah emang kayak gitu aja. Fitnah atau fakta, Grita? Kamu itu deket banget sama Prilly, tapi sifat kalian sangat bertolak belakang. Kamu super cuek kalau Prilly itu orangnya baperan banget. Fakta. Fakta ya, dia emang suka dibawa perasaan. Iya. Kalau kamu lebih kayak udahlah mau ngapain sih, hidup-hidup gitu. Kita. Oh, iya. Fitnah atau fakta, Grita? Iya. Bahwa kamu itu pernah dekat dengan salah satu finalis ajang pencarian bakat yang berinisial Debo. Pernah. Pernah. Yang mana sih yang namanya Debo? Pernah dekat, emang benar? Pernah. Umur berapa itu? Itu waktu SMA. Oh, SMA. Itu Debo. Jangan dateng nih. Langsung panik dia. Pernah gitu ya? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Kan harus jawab jujur kan? Iya, benar-benar. Berapa lama kamu sama Debo dekatnya?
setahun. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Nggak nyampe. Ya, masih monyet-monyetan Itu gitu ya. itu adik saya. Adik-adekan. Oh, umurnya jauh bedanya. Oh, tapi pernah dekat sama dia, Bu? Pernah, Oh, pernah. oke, baiklah. Fitnah atau fakta bahwa kamu juga pernah dekat dengan aktor yang berinisial Andy, bahkan kenalin teman-teman kamu kalau Andy itu adalah pacar kamu. Enggak lah, itu tuh Andy tuh udah kayak adik aku sendiri. Kamu semua orang dianggap adek sama kamu ya? Enggak, soalnya gini loh, kan aku kan udah tua. Umur berapa? 20. Aduh, pantas umuran sama aku. Ya, aku juga udah tua, 20. Tapi kalau syuting itu pasangannya sama yang lebih muda. Karena muka kamu imut-imut Iya, gini. dan pasangannya itu pasti yang umurnya kayak 4 tahun atau 5 tahun Lebih di bawah muda. aku. Kayak yang tadi itu ya, kayak laki itu ya. Itu udah gemes kan. Oh, udah gemes. Jadi kamu suka godain. Kamu yang teriak sih? Iri ya sama Grita ya? Ya karena itu jadi kayak Andy tuh udah deket banget sama aku, kayak dia Kak, ini cewek ini kayak gini-gini deh, dia kayak curhat cewek sama kamu. Iya, jadi Oh. udah kayak ada sendiri lah itu. Dia sekarang ceweknya siapa kalau si Andy ini? Kayaknya sih baru putus sih kemarin. Baru putus. Aduh. Abis ini dipanggil ya. Curhat juga sama kamu? Kemarin kebetulan aku ada minta tolong sama dia buat promoin film pendek, jadi aku tanya gimana. Oh, dia cerita Terus, jadinya? iya gitu. Oke, siapakah yang akan jadi tamu dia, Debo atau Andy? Fitnah atau fakta bahwa waktu dekat sama Andy, kamu pernah pura-pura pingsan di lokasi syuting biar Andy datang ke lokasi syuting kamu, Fitnah. Ternyata kamu suka memanfaatkan dede-dede itu ya? Enggak, itu bukan aku sebenarnya. Gimana Jadi tuh? itu temannya aku, kan Aldi namanya, yang keriting. Nah, dia tuh juga temannya Andy. Terus si Andy tuh sombong banget, kayak aku kan syuting di sini, paling rumahnya di situ, berapa gang gitu Gak lah. pernah datang lah begitu. Gak pernah datang, udah lama sih gak datang. Terus sombong gitu kan, semenjak punya pacar biasa. Terus si Aldi ini juga seumuran Andy. Kak, kerjain Andy yuk, kerjain Pura-pura Andy gitu. pingsan. Dia datang beneran? Datang beneran. Oh, terus begitu tahu kamu cuma pura-pura doang? Nggak apa-apa, dia mah seneng aja. Oh, senang aja. Pada saat dia datang, dia bawa makanan nggak? Enggak, kan panik dia langsung, oh ya panik dulu. Ternyata perhatian ya. Fitnah atau fakta sekarang bahwa kamu itu sesungguhnya kedekatan dan persahabatan kamu dengan Prilly Latuconsina itu semata-mata untuk menaikkan popularitas kamu aja dengan foto, untuk menaikkan follower kamu di Instagram. Fitnah atau fakta? Fakta lah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Enggak. Enggak dong, maksudnya. Wah, ini gila nih pertanyaannya nih. Enggak, kan kalau misalkan sahabat kelihatan lah yang tulus sama yang enggak kelihatan. Oh, kok kalau kamu? Tulus lah. Tulus ya. Jadi bukan cuma datang untuk foto dulu ya, foto yuk. Habis itu udah ya, bye. Terus gitu. Malah aku sering loh kalau ketemu Prilly udah nggak foto-foto lagi. Kenapa nggak pernah foto lagi? Maksudnya enggak, waktu itu udah kayak ketemu sekedar ketemu aja, udah nggak mikirin foto Oh, udah nggak bikin foto, nggak pikirin apa. Tapi kamu ada rencana untuk bikin vlog lagi bersama siapa? Ada rencana ingin wawancara siapa? Feni Rose. Oh, boleh. Tepuk tangan dulu. Kan kemarin kan baru kan Ya, baru kan. Sekarang sama kamu. Silakan kita kembali ke duduk di kursi. Asik nih, aku sekarang akan mau diwawancara oleh yang punya vlog. Bentar lagi aku akan terapkan tarif dulu. Oke, baik. Grita, seperti tadi yang sudah aku bocorkan, ada tamu untuk kamu. Oke. Tamunya ada di ruang siluet. Coba kamu lihat. Manakah sosoknya, ada siluetnya? Set. Oke, baiklah. Kira-kira kalau berdasarkan siluet ini, menurut kamu siapa yang ada di situ? Apakah Debo atau Andy atau yang keriting tadi itu? Enggak. Atau giring nih, Ci. Udah nggak keriting rambutnya. Siapa? Senyumnya senyum Andy. Senyumnya senyum Andy. Emang kelihatan senyumnya apa di situ ya? Hah? Kelihatan. Coba kita lihat. Apakah kamu? Dia ketawa gini. Kita tanya ya dia. Kalau iya Andy, kamu ngangguk. Kalau bukan Andy, kamu geleng ya. Apakah kamu Andy? Itu nggak jelas loh, dia gini. Coba sekarang kita langsung panggilkan saja. Kita langsung panggil ke sini aja. Oke, kita langsung panggilkan ke sini. Silakan masuk. Siapakah dirimu? Tunjukkan. Itu udah kayak Andy banget. Andy.
gede aja ya ini anak-anak ya. Coba dong rambutnya dicopot. Silakan duduk. Ini kalau nggak ada Rumpi nggak ketemu nih. Oh iya, terakhir ketemu kapan? Pas promo film itu aja? Oh, pas dia nyamperin ke lokasi. Itu, udah kapan itu kejadiannya? Enggak, lokasi yang lain lagi. Oh, lokasi yang lain lagi. Ini kalian dulu sama-sama syuting waktu umur berapa? Di umur berapa, kamu berapa? Waktu itu kita syuting apa? Film Beranda tahun Ciliwung 2012. Itu dia masih kecil segini, masih gendut. Iya, kamu kan kecil banget dulu ya. Sekarang udah gede banget, udah punya pacar, udah putus lagi pacarnya. Iya. Sekarang umur berapa ini? Umur 15. Oh, 15, saya 20, beda 5 tahun. Oh ya. Umur tuh nggak mandang ini loh, cinta nggak mandang umur. Enggak. Tunggu, kita perjelas dulu. Maksud kamu tuh, kamu bilang cinta tidak memandang umur tuh kenapa kamu menyebutkan itu? Karena dulu Karena kamu pernah naksir Grita? Enggak. Adalah pokoknya. Oh, dia pernah naksir cewek lebih tua? Seumur saya juga. Oh gitu. Oh, jadi Bawain bunga. Hadiah jam tangan. Saya disep-pesen aja nggak pernah. Oh, kamu bawain bunga ke cewek itu, dikasih jam tangan, diterima nggak cinta kamu? Enggak ya? Enggak. Umur berapa waktu itu? Aduh. 13? Oh, masih kecil. Oh, lebih kecil lagi? Iya. 10 tahun kali ya? Oh, 10 tahun. Lucu banget sih. Kalau jadi sama Grita nggak pernah jadian ya? Enggak. Kamu tapi pernah naksir Grita nggak? Pernah tuh kalau itu ya pernah enggak. Serius. Kakak. Tapi kagum, aduh lucu banget sih kakak yang itu gitu. Itu karena satu lokasi aja. Iya, benar. Soalnya kita dulu sih. pasangan. Dulu sih kita kan pernah syuting bareng, Iya. adegannya pacaran gitu. Terus jadi tiap adegan tuh berduaan mulu, Iya. mesra-mesraan. Padahal pacarannya sama yang lain. Dia kayak pernah naksir kamu deh Grita, kamu aja nggak tahu kali. Lucu banget ya kamu dipasangin sama Unuk, anak Iya. umur 12 tahun, Muka kan. 10 tahun. Sementara kamunya udah umur 15 tahun. Makanya. Gimana rasanya kamu selalu syuting sama anak-anak yang lebih muda? Jadi pacar aku nggak takut, aku cinlok. Orang nggak ada yang seumuran. Tapi waktu ke lokasi bukannya cemburu ya? Oh, pernah ada yang cemburu. Siapa yang cemburu? Si Debo itu cemburu. Bukan, aduh itu jauh banget. Aduh. Bukan, ada lagi. Pacarnya. Yang si siapa namanya? Siapa pacarnya? Arif pernah datang ke lokasi. Dia datang. Itu seumur pacaran sama dia 3 tahun lebih, itu pertama dan terakhir dia ke lokasi. Oh, jadi dia tadinya agak cemburu-cemburu gitu. Enggak. Begitu dia datang, set, mana ini saingan Lebih aku? cemburu lagi. Dia masih kecil, Bo. Gitu ya. Dia nggak Iya, cemburu jadi ya? ya, Oke, baik. Nah, sekarang kita minta sama Andy dan juga Grita untuk melihat, kita mau lihat ekspresi kalian berdua. Caranya adalah kalian pandang layar yang ada bibir lebarnya itu baik-baik. Kemudian ketika muncul fotonya, kamu bayangkan pengalaman yang pernah kamu alami bersama sosok ini, oke? Siap, lihat baik-baik. Dan inilah foto untuk Grita. Oh, belum. Siapa itu? Tuh dia aja nggak tahu. Itu Debo. Nggak Iya. pernah datang ke lokasi syuting Enggak. Nggak pernah. Ya, baik. Itu kan tadi Grita. Nanti kita akan putar secara slow motion. Sekarang buat kamu Andy. Kamu sekarang yang lihat situ. Oke, lihat baik-baik ya. Oke, lihat. Tunggu dulu. Sama. Kamu perhatikan sosok yang ada di situ. Ya. Dan setelah muncul fotonya, kamu bayangkan ada kisah apa yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Dan bayangkan kisah itu. Oke, siap? Siap. Foto untuk kamu Andy. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu dong. Seperti apa ekspresi mereka setelah slow motion? Kita akan baca satu persatu mulai dari otot mata, otot bibir, dan otot hidung. Selain berikut ini tetap di Ruby. Grup vokal laki sudah siap sedia di pojok sana ya, oke. Nanti kita akan dengerin mereka menyanyikan lagu Jangan Marah. Ya, jangan marah-marah kalau chat nggak dibales. Sekarang kita lihat dulu, analisa dulu ekspresinya Grita sama Andy. Tadi dilihat fotonya. Grita ditunjukin fotonya Debo. Yang pernah deket waktu dia masih muda belia dulu. Siap, slow motion ya? Slow motion. Coba lihat ya ekspresinya. Kita Agak lihat. trauma saya kalau slow motion-an. Oh iya, yang waktu itu slow motion ya. Jadi kamu pilih mana? Mau dipercepat atau di slow motion aja? Slow motion. Nih, lihat mukanya kayak udah sebel gitu ya. Tegang, agak emosi. Begitu muncul, ada terkejutnya. Lalu, jutek banget sih mukanya ini ya.
Ini kayak ketika dia melihat Debo, dia udah kayak ada kenangan lalu yang ingin dia lupakan aja. Aku menyesal pernah pacaran sama dia dulu. Ini bakar muka nih. Pernah menyesal, aduh kenapa sama Debo ya dulu gitu. Ada ya. Oke, sekarang Andy. Kita lihat Andy ini dengan kita tunjukkan fotonya Hang gini. Cie, wajahnya udah siap-siap. Ini aroma-aroma baru putus nih. Oh, ya siapa nih? Siapa sih? Lalu kita tunjukkan. Apa? 1. Ya, masih sakit. Aku yang baca ya. Oke, jadi Kalau dilihatnya dia masih sangat sakit ya, karena baru beberapa. Katanya masih sakit, jadi senyumnya itu terlihat. baru putusnya berapa lama? Ya beberapa minggu ini. Oh, beberapa minggu. Jadi kalau kita lihat, kalau senyum kan orang senyum biasanya gitu ya. Ini kan dia juga menarik bibirnya ke samping. Cuman bibirnya nggak naik ke atas, cuman ke samping dia. Turun. Matanya tidak tersenyum, tapi matanya. Aduh. Terus dia melihat ke bawah tuh kayaknya, ya ampun. Ada aku maunya. Masih berasa ya. Oke, kasih semangat dulu dong buat mereka berdua. Andy, udah tenang aja, masih banyak cewek-cewek lain di luar sana ya. Tetap semangat Andy, terima kasih sudah sharing kisahnya ke kita. Grita juga terima kasih. Dan buat Anda sebagai penutup, inilah persembahan dari grup vokal Laki. Ini buat penggemar-gemarnya. Laki dengan Jangan Marah, kita ketemu lagi. Sini sampai Jumat acara Rupin. No shake. Ya, Margar, sekarang sama kamu. Silakan Grita, kita kembali ke duduk di kursi. Asik nih, aku sekarang akan mau diwawancara oleh yang punya vlog. Bentar lagi aku akan terapkan tarif, Jolo. Oke, baik. Grita, seperti tadi yang sudah aku bocorkan, ada tamu untuk kamu. Oke. Tamunya ada di ruang siluet. Coba kamu lihat, manakah sosoknya, ada siluetnya, set. Oke, baiklah. Kira-kira kalau berdasarkan siluet ini, menurut kamu siapa yang ada di situ? Apakah Debo atau Andy atau yang keriting tadi itu? Enggak. Atau giring nih, Ci. Udah gak keriting rambutnya. Siapa Senyumnya kira-kira? senyum Andy. Senyumnya senyum Andy. Emang kelihatan senyumnya kan di situ ya? Hah? Kelihatan. Coba kita lihat. Apakah kamu... Dia ketawa gini. Kita tanya ya dia. Kalau iya Andy, kamu ngangguk. Kalau bukan Andy, kamu geleng ya. Apakah kamu Andy? Oh, itu nggak jelas loh, dia gini. Coba sekarang kita langsung panggilkan saja. Kita langsung panggil ke sini aja. Oke, kita langsung panggilkan ke sini. Silakan masuk. Siapakah dirimu? Tunjukkan. Itu udah kayak Andy banget. Andy. Halo, udah gede aja ya ini anak-anak ya. Coba tong rambutnya dicopot. Silakan duduk. Ini kalau nggak ada Rumpi nggak ketemu nih. Oh iya, terakhir ketemu kapan? Pas promo film itu aja? Oh, pas dia nyamperin ke lokasi. Itu, udah kapan itu kejadiannya? Enggak, lokasi yang lain lagi. Oh, lokasi yang lain lagi. Ini kalian dulu sama-sama syuting waktu umur berapa? Di umur berapa, kamu berapa? Waktu itu kita syuting apa? Film Beranda tahun Ciliwung 2012. Itu dia masih kecil segini, masih gendut. Iya, kamu kan kecil banget dulu ya. Sekarang udah gede banget, udah punya pacar, udah putus lagi pacarnya. Iya. Sekarang umur berapa ini? Umur 15. Oh, 15, saya 20, beda 5 tahun. Oh ya. Umur tuh nggak mandang ini loh, cinta nggak mandang umur. Tunggu, kita tanya, kita perjelas dulu. Maksud kamu tuh, kamu bilang cinta tidak memandang umur tuh kenapa kamu menyebutkan itu? Karena dulu Karena kamu pernah naksir Grita? Enggak. Adalah pokoknya. Oh, dia pernah naksir cewek lebih tua? seumur saya juga. Oh gitu. Oh, jadi Bawain bunga. Hadiah jam tangan, saya disepesen aja nggak pernah. Kamu bawain bunga ke cewek itu, dikasih jam tangan, diterima nggak cinta kamu? Enggak ya? Enggak. Umur berapa waktu itu? Aduh. Tapi kalau 20. Tapi kalau syuting itu pasangannya sama yang lebih muda. Karena muka kamu imut-imut Iya, gini. dan pasangannya itu pasti yang umurnya kayak 4 tahun atau 5 tahun Lebih di bawah muda. aku. Kayak yang tadi itu ya, kayak laki itu ya. Itu udah gemes kan? Oh, udah gemes. Jadi kamu suka godain. Kamu yang teriak sih? Iri ya sama Grita ya?
Ya karena itu jadi kayak Andy tuh udah deket banget sama aku, kayak dia Kak, ini cewek ini kayak gini-gini deh, dia kayak curhat cewek sama kamu. Iya, jadi udah kayak ada sendiri lah itu. Dia sekarang ceweknya siapa kalau si Andy ini? Kayaknya sih baru putus sih kemarin. Oh, baru putus. Aduh. Abis ini dipanggil ini. Curhat juga sama kamu? Kemarin kebetulan aku ada minta tolong sama dia buat promoin film pendek, jadi aku tanya gimana. Oh, dia cerita Terus, jadinya? iya gitu. Oke, siapakah yang akan jadi tamu dia, Debo atau Andy? Wah! Fitnah atau fakta bahwa waktu dekat sama Andy, kamu pernah pura-pura pingsan di lokasi syuting biar Andy datang ke lokasi syuting kamu, Fitnah. Ternyata kamu suka memanfaatkan dede-dede itu ya? Enggak, itu bukan aku sebenarnya. Jadi itu temannya aku, kan Aldi namanya, yang keriting. Nah, dia tuh juga temannya Andy. Terus si Andy tuh sombong banget, kayak aku kan syuting di sini, paling rumahnya di situ, berapa gang gitu lah. Gak pernah datang lah begitu. Gak pernah datang, udah lama sih gak datang. Terus sombong gitu kan, semenjak punya pacar biasa. Terus si Aldi ini juga seumuran Andy. Kak, kerjain Andy yuk, kerjain Andy gitu. Dia datang beneran? Datang beneran. Oh, terus begitu tahu kamu cuma pura-pura doang? Nggak apa-apa, dia mah seneng aja. Oh, seneng aja. Pada saat dia datang, dia bawa makanan nggak? Enggak, kan panik dia langsung, oh ya panik dulu. Ternyata perhatian ya. Fitnah atau fakta sekarang bahwa kamu itu sesungguhnya kedekatan dan persahabatan kamu dengan Prilly Latuconsina itu semata-mata untuk menaikkan popularitas kamu aja dengan foto, untuk menaikkan follower-follower kamu di Instagram. Fitnah atau fakta? Fakta lah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Enggak dong, maksudnya. Wah, ini gila nih pertanyaannya nih. Enggak, kan kalau misalkan sahabat kelihatan lah yang tulus sama yang enggak kelihatan. Oh, kok kalau kamu? Tulus lah. Tulus ya. Jadi bukan cuma datang untuk foto dulu ya, foto yuk. Habis itu udah ya, bye. Terus gitu. Malah aku sering loh kalau ketemu Prilly udah nggak foto-foto lagi. Kenapa nggak pernah foto lagi? Maksudnya enggak, waktu itu udah kayak ketemu sekedar ketemu aja, udah nggak mikirin foto udah nggak bikin foto, nggak pikirin apa. Tapi kamu ada rencana untuk bikin vlog lagi bersama siapa? Ada rencana ingin wawancara siapa? Feni Rose. Oh, boleh. Tepuk tangan dulu. Kan kemarin kan baru kan 13. Oh, masih kecil. Lebih kecil lagi? Iya. 10 tahun kali ya? Oh, 10 tahun. Lucu banget sih. Kalau jadi sama Grita nggak pernah jadian ya? Enggak. Kamu tapi pernah naksir Grita nggak? Pernah tuh kalau itu ya pernah ya? Enggak. Serius. Kakak. Tapi kagum, aduh lucu banget sih kakak yang itu. Itu karena satu lokasi aja. Iya, benar. Karena kita dulu sih. pasangan. Dulu sih kita kan pernah syuting bareng, adegannya pacaran gitu. Terus jadi tiap adegan tuh berduaan mulu, Iya. mesra-mesraan. Padahal pacarannya sama yang lain. Dia kayak pernah naksir kamu deh Grita, kamu aja nggak tahu kali. Lucu banget ya kamu dipasangin sama Unuk, anak umur 12 tahun, Luka, kan? 10 tahun. Sementara kamunya udah umur 15 tahun. Makanya. Gimana rasanya kamu selalu syuting sama anak-anak yang lebih muda? Jadi pacar aku nggak takut, aku cinlok, orang nggak ada yang seumuran. Tapi untuk lokasi bukannya cemburu ya? Oh, pernah ada yang cemburu. Siapa yang cemburu? Si Debo itu cemburu. Bukan, aduh itu jauh banget. Aduh. Bukan, ada lagi. Pacarnya. Yang si siapa namanya? Arif pernah datang ke lokasi. Dia datang. Itu seumur pacaran sama dia 3 tahun lebih, itu pertama dan terakhir dia ke lokasi. Oh, jadi dia tadinya agak cemburu-cemburu gitu. Enggak. Begitu dia datang, set, mana ini saingan aku? Lebih cemburu lagi. Dia masih kecil, Bu. Gitu ya. Dia nggak Iya, cemburu jadi ya? ya, Oke, baiklah. Nah, sekarang kita minta sama Andy dan juga Grita untuk melihat, kita mau lihat ekspresi kalian berdua. Caranya adalah kalian pandang layar yang ada bibir lebarnya itu baik-baik. Kemudian ketika muncul fotonya, kamu bayangkan pengalaman yang pernah kamu alami bersama sosok ini, oke? Siap, lihat baik-baik. Dan inilah foto untuk Grita. Oh, belum. Siapa itu? Tuh dia aja nggak tahu. Itu Debo, nggak Iya. pernah datang ke lokasi syuting Enggak. Nggak pernah. Ya, baik, itu kan tadi Grita. Nanti kita akan putar secara slow motion. Sekarang buat kamu Andy, kamu sekarang yang lihat situ. Oke, lihat baik-baik ya. Oke, lihat, tunggu dulu. Sama, kamu perhatikan sosok yang ada di situ, ya. Dan setelah muncul fotonya, kamu bayangkan ada kisah apa yang pernah terjadi antara kamu dan dia, dan bayangkan kisah itu. Oke, siap? Siap. Foto untuk kamu Andy. Oke, baiklah, tepuk tangan dulu dong.
ekspresi mereka setelah slow motion. Kita akan baca satu persatu mulai dari otot mata, otot bibir, dan otot hidung. Selain berikut ini tetap di Rupi. No secret. Grup vokal laki sudah siap sedia di pojok sana ya, oke. Nanti kita akan dengerin mereka menyanyikan lagu Jangan Marah ya. Jangan marah-marah kalau chat nggak dibales. Lebih hati-hati kali ya. Lebih hati-hati. Karena itu juga kelalaian saya juga. Terus apa ya? Maksudnya aku ngerti gitu sekarang orang-orang itu dicari tuh sampai kayak gitu loh. Yang kepo banget. Yang gitu. keponya sampai kepo banget gitu loh. Padahal ya udah gitu loh. Jadi lebih berhati-hati Lebih apalagi kalau di berhati-hati. media sosial. Iya. Karena banyak orang di luar sana kita nggak tahu itikatnya seperti apa. Kita masih akan kembali lagi menggali kisah dari Grita. Dan belajar dari kisah itu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Baiklah Grita, kita dudukan di sini untuk kita tanya-tanya dengan kepo-keponya. Dan harus menjawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Grita, Ya. fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu kalau ke mall itu cuek banget sama gaya penampilan kamu, malah kamu seringnya pakai kaos dan sendal aja. Ini dari siapa nih? Bener ya? Iya, habis kalau nggak kan aku kalau ke mall tuh suka maunya ya udah itu aja karena kan aku tinggal di Serpong karena kuliah. Jadi ya mallnya kalau nggak yang A ya B. Jadi Tapi nggak, pertanyaan saya, kamu udah mandi belum waktu ke mall? udah dong Udah kan. ya? Karena aku kuliah juga biasa aja kaos, celana panjang, Sendal. sendalnya di mobil sih. Oh. Iya jadi ya udah emang kayak Gitu-gitu gitu. aja. Fitnah atau fakta Grita? Kamu itu deket banget sama Prilly, tapi sifat kalian sangat bertolak belakang. Kamu super cuek kalau Prilly itu orangnya baperan banget. Fakta. Fakta ya, dia emang suka dibawa perasaan. Iya. Kalau kamu lebih kayak Ah udahlah mau ngapain sih? udah Hidup-hidup gitu. kita. Oh, iya, bener-bener. Fitnah atau fakta Grita? Iya. Bahwa kamu itu pernah dekat dengan salah satu finalis ajang pencarian bakat yang berinisial Debo. Pernah. Pernah. Yang mana sih yang namanya Debo? Pernah dekat emang benar? Pernah. Umur berapa itu? Itu waktu SMA. Oh SMA. Itu Debo Dia dateng nih. langsung panik dia. Pernah gitu ya? Pernah. Takut. Oh pernah. Pernah. Kan harus jawab jujur kan? Iya benar-benar. Berapa lama kamu sama Debo dekatnya? Setahun. Enggak, nggak nyampe. Oh nggak nyampe? Nggak nyampe. Ya masih monyet-monyetan Itu gitu ya? itu adik saya. Oh adik-adekan. Oh, umurnya jauh bedanya. Oh, tapi pernah dekat sama Debo? Pernah, Oh, pernah. oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu juga pernah dekat dengan aktor yang berinisial Andy. Bahkan kenalin teman-teman kamu kalau Andy itu adalah pacar kamu. Enggak lah, itu tuh Andy tuh udah kayak adik aku sendiri. Kamu semua orang dianggap adek sama kamu ya? Enggak, soalnya gini loh, kan aku kan udah tua. Udah tua, umur berapa? Umur berapa? 20. Aduh, pantas umuran sama aku ya. Hai. Halo, Grita, silakan duduk. Kita ngerumpi-ngerumpi sekarang sama yang seumurannya bedanya cuma setahun 2 tahun ya. Tadi berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun. Udah tipis. Oke, baik. Grita, kita ngerumpi tapi berdasarkan artikel di luar sana ya. Oke. Kita mau tanya, ini artikel yang pertama buat Grita. Apakah itu? Mudah digombalin, Grita Agatha punya panggilan khusus untuk Prilly Latukonsina. Ini kan kamu sahabatan banget sama Prilly. Masih sahabatan? Masih. Masih. Emang ada panggilan khusus buat dia? Karena dia mudah digombalin? Enggak, waktu itu dia kan terlalu baik orangnya. Terus juga gampang misalnya orang udah jahat gitu sama dia, tapi dia tetap baik. Nah, jadi dipeduli dikit sama orang tuh luluh. Jadi nama panggilannya Peluh, peduli dikit luluh. Oh, peduli dikit luluh. Oh, emang sering ada pengalaman kayak gitu dia? Maksudnya disakitin orang atau dijahatin sama orang, dia masih mau baik lagi? Tanya jawab Rio-nya. Oh, gitu. Tapi selama bersahabat, pernah ada sahabat juga yang kayak begitu, yang istilahnya nyakitin dia atau teman kalian gitu? Mungkin pernah kayak gitu. Oke, baiklah. Next artikel buat Grita. Sejak video Aliando, hubungan Grita Agatha dan Prilly jadi merenggang. Ini bener nggak sih kalian jadi merenggang hubungannya atau? Kelihatannya kayak gimana?
Nggak tahu, aku belum pernah lihat kalian berdua secara langsung. Kalau dari foto sih kayaknya masih berdua-dua aja ya. Ya udah berarti masih berdua. Masih berdua. Tapi ada yang berubah nggak sih sejak itu? Pasti ada sih, karena kan masalah itu juga membuat saya terpukul, Prilly juga terpukul, dan keluarga juga terpukul. Awalnya kita baik-baik aja, memang sama-sama bareng-bareng nyelesain masalahnya. Tapi kan banyak orang-orang yang ngomong, terlalu banyak yang ngomong. Mungkin karena itu mulai merenggang. Mulai merenggang. Jadi harapan kamu apa sih sebetulnya? Kedepannya gimana? Ya, dari masalah ini juga saya banyak belajar sih. Yang pertama, saya belajar lebih berdewasa dalam bersikap, berkarya juga lebih dewasa lagi. Terus juga saya jadi tahu siapa keluarga saya, siapa teman saya, siapa sahabat saya yang tulus sayang sama saya, yang masih percaya sama saya, juga yang masih baik sama saya. Saya bersyukur banget saya punya itu. Jadi ketika kita memang terkena masalah tuh biasanya kita baru tahu siapa teman kita sesungguhnya yang betul-betul tulus gitu ya. Bukan cuman pada saat seneng aja. Tapi kamu bilang tadi berkarya menjadi lebih dewasa, bersikap dewasa gitu. Dewasa itu kayak seperti apa sih ke dalam bayangan kamu, Grito?